Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aniswati Mamluah, dosen Manajemen Pendidikan Islam Institut Islam Mambaul Ulum Jambi. Yang saat ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum, yang dimana materi tersebut adalah salah satu materi wajib yang ada di Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Institut Islam Mambaul Ulum Jambi. Adapun sub CPMK atau indikator pada mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, kurikulum ideal dan aktual, kurikulum tersembunyi, dan terakhir kurikulum dan pengajaran. Ada dua hal pokok yang ada di dalam kurikulum, yakni adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan kedua tujuan utama untuk mendapatkan tujuan utama yakni memperoleh sebuah ijazah. Adapun penjelasan dari mata pelajaran, kurikulum mencakup berbagai mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, mata pelajaran ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Lalu poin kedua yaitu untuk mendapatkan sebuah ijazah, yakni ijazah adalah bukti formal bahwa siswa telah melakukan atau menyelesaikan program pendidikan tertentu yang telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Ijazah seringkali menjadi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memasuki dunia kerja. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa, fleksibel, berkelanjutan, dan efisien. Kurikulum juga memiliki peranan penting untuk membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang lebih produktif dan bertanggung jawab pada lingkungan sekitar, baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Lanjut pada pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman belajar, alat-alat pelajaran, dan cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam dunia pendidikan. Kurikulum menurut UU SP nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menurut Harold B. Alberti tahun 1965 yakni all of activities that are provided for the student by the school, atau dalam artian semua kegiatan yang diberikan kepada siswa adalah di bawah tanggung jawab sekolah. Maksudnya adalah sekolah bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh siswa, baik intrakurikuler di dalam kelas atau ekstrakurikuler di luar kelas. Ini berarti sekolah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut terencana, terlaksana dengan baik, dan memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan siswa. Sekolah melalui kurikulum dan program-programnya memiliki peran sentral dalam membentuk karakteristik pengetahuan dan keterampilan siswa. Semua kegiatan yang dirancang di dalam sekolah, termasuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan lainnya, berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab sekolah. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 5 item. Yang pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah kurikulum adalah kitab penting di dalam kelas bagi guru. Jadi pedoman, panduan sebelum memulai pembelajaran, guru harus memahami kurikulum di dalam pembelajaran. Strategi dan sumber mengajar merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik harus bisa melakukan strategi dalam memberikan asupan-asupan materi agar tidak terjadi komunikasi satu arah pada guru dan peserta didik. Dan melalui sumber belajar mengajar pun sama halnya dengan sumber apa yang akan dipakai untuk materi yang akan disampaikan
Selanjutnya ada mendesain rencana evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan evaluasi, yang kedua mendesain proses dan metodologi evaluasi, yang ketiga menspesifikasikan data yang diperlukan untuk menyusun instrumen bagi proses pengumpulan data, yang keempat mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data, yang kelima menganalisis data dan menyusun laporan mengenai hasil-hasil kesimpulan dan rekomendasi. Dalam suatu proses dalam memecahkan suatu masalah, pendidik memerlukan keterampilan berpikir yang baik sampai akhirnya mengambil kesimpulan dan membuat sebuah keputusan tentang informasi yang telah terkumpul dan yang telah diolah dengan sedemikian rupa. Akan tetapi, dalam proses pemecahan masalah ini, banyak para pendidik yang tidak memperhatikan cara pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Padahal, cara ini dapat digunakan di dalam lembaga pendidikan maupun di lingkungan masyarakat secara luas. Nah, demikian yang dapat saya paparkan pada materi kali ini, yaitu berkaitan tentang konsep dasar kurikulum. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini, yaitu kurikulum merupakan hal yang sangat penting untuk memahami bagaimana pendidikan dirancang dan dilaksanakan. Kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi juga mencakup tujuan pendidikan, pengalaman belajar siswa, serta bagaimana proses pembelajaran dan penilaian dilakukan. Pemahaman konsep dasar kurikulum merupakan atau memungkinkan perancangan dan pengembangan dan implementasi yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sedang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan materi-materi selanjutnya dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.